Berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Tangga Menuju Dendam. SMA Harapan Muda adalah salah satu sekolah yang tidak begitu bergengsi. Di sana, ada sebuah bangunan tua yang sudah jarang sekali dipakai. Bahkan hampir tidak pernah dipakai. Hal tersebut karena memang sudah tidak layak dan sudah ada gedung baru yang dibangun untuk kelas. Tapi semua orang tahu, di lantai 2, di ujung tangga belakang, Bayu mengakhiri hidupnya dengan seutas tali yang menjulur dari atap sekolah. Berita itu sudah menyebar ke seluruh sekolah selama beberapa bulan ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Bayu waktu itu? Bayu adalah anak laki-laki lugu yang pendiam, rajin, lemah lembut, tapi juga sangat mudah diintimidasi. Karena sifatnya yang seperti itu, selama hampir 6 bulan terakhir, ia selalu menjadi sasaran geng dari Rio yang terkenal sadis. Pukulan di perut, kepala ditekan ke lantai, tumpahan susu yang sengaja di seragamnya. Itu semua sudah menjadi makanan sehari-hari Bayu di sekolah. Dan setiap kali ia berjalan di lorong, ia harus menunduk, menahan tangis sambil mendengar tawa mereka yang tidak pernah puas melihatnya tersiksa. Sampai akhirnya, Bayu sudah tidak sanggup lagi. Ia sudah tidak tahan dengan semua perlakuan yang diterimanya. Hingga di sore hari yang sunyi, dengan seutas tali pel lantai yang kusut dan penuh debu, Bayu memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Tidak ada catatan, tidak ada kata perpisahan. Hanya tubuh dengan bekas luka lebam di sekujur badan, menggantung sunyi di ujung tangga belakang lantai 2. Setelah kematian Bayu, Rio dan gengnya mendadak sunyi. Tidak ada pergerakan sama sekali. Namun hal itu tidak bertahan lama. Hanya seminggu. Rio kembali beraksi, memalak anak baru, meminta uang jajan, menghajar siswa lemah dengan alasan sepele. Tidak ada yang berani melawan tentunya. Para guru tentu saja mereka memilih bungkam, karena mereka tahu ayah Rio adalah sponsor utama di sekolah tersebut. Tentu pengaruhnya tidak bisa diganggu-gugat, tapi perlahan sesuatu mulai berubah. Rio mulai mengalami kejadian aneh. Suatu malam, di toilet sekolah lantai 2, tempat ia biasa memalak anak-anak lain, Rio sedang mencuci muka sendirian. Lampu di atas kepalanya berkedip lemah. Dan saat ia menatap cermin, Bayu berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya lebam, mulutnya menganga, dan matanya hitam kosong. Rio menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Di sisi lain, ada seorang siswa bernama Ari. Siswa biasa, diam, ya biasa saja. Tapi diam-diam ia menyaksikan semua keanehan ini dari jauh. Ia ingat betul, dulu ia pernah melihat Bayu dipukuli. Tapi Ari tidak pernah berbicara. Ia hanya berdiri di sudut lorong, terdiam, menunduk, menahan ketakutan yang mengunci seluruh tubuhnya. Hingga suatu hari,
Ari melihat Rio berdiri sendirian di kelas kosong, berbicara pada udara. Matanya merah, suaranya gemetar, dan kata-kata yang keluar darinya hanya ratapan dan penyangkalan. Gue gak bunuh lo aja yang lemah. Lo mati sendiri bukan karena gue. Ari menyaksikannya dari balik pintu, menahan napas, dan ia tahu ada sesuatu yang mengikuti Rio. Tapi seperti biasa, Ari hanya diam, tidak punya keberanian untuk berbuat apapun, dan hanya mengamati, selalu mengamati. Hingga beberapa hari kemudian, salah satu anak geng Rio jatuh dari tangga. Iya, tangga itu, tangga tempat Bayu mengakhiri hidupnya. Dan saat sadar dari kecelakaan itu, Jamal berkata dengan suara bergetar yang nyaris tidak terdengar bahwa ada Bayu yang mendorongnya dari tangga. Hari demi hari, keadaan Rio memburuk, hingga malam puncaknya pun tiba. Rio terjebak sendirian setelah jam les sore di sekolah, di tangga lantai 2 gedung tua itu. Tempat kejadian Bayu, udara mendadak berkabut, padahal gedung itu tertutup. Dan dari balik kabut muncul bayangan yang merayap dan mendorong Rio hingga terjatuh. Lalu terdengar jeritan Rio yang panjang dan menyayat. Ia ditemukan terjengkang di bawah tangga. Wajahnya penuh luka cakaran, tapi bukan dari orang lain, dari tangannya sendiri. Hingga waktu terus berjalan, Rio yang kini setengah waras akhirnya ditangkap oleh polisi setelah kedapatan menyiksa siswa baru. Satu persatu, siswa mulai berani angkat suara. Mereka mengaku, mereka menunjukkan luka, dan mereka menyebut Rio. Hingga akhirnya, Ari pun memberanikan diri. Ia menunjukkan semua bukti diam-diam ia kumpulkan, berupa rekaman suara, foto luka siswa, hingga chat ancaman dari Rio yang ia simpan dengan aman di handphonenya. Di depan murid-murid, guru, dan kepala sekolah, Rio berteriak seperti orang kesurupan. Gue yang buat Bayu mati. Gue bully dia. Gue yang injak dia setiap hari. Tapi gue juga gak tahu kenapa dia harus datang balik ke sini lagi. Semua hancur karena dia. Setelah itu, gedung tempat kejadian itu ditutup permanen, digembok, dan dibiarkan kosong. Tapi tetap saja, dari kejauhan, kadang terlihat bayangan seorang anak berseragam berdiri di sana, menatap ke bawah dari ujung tangga. Ari kadang menyapanya dalam hati. Maaf, aku gak pernah bantu kamu dulu. Namun berbeda dari sebelumnya, kini bayangan itu tak lagi menakutkan. Sosok itu hanya berdiri diam, tidak bergerak, tapi juga tidak mengancam. Seolah hanya menjaga tempat itu. Seolah hanya menunggu, tidak untuk balas dendam, tapi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang harus merasakan sakit seperti dirinya. Ari tahu Bayu belum benar-benar pergi, tapi Ari juga mulai percaya Bayu sudah tenang. Ia bukan lagi jiwa yang penuh amarah. Ia hanya bagian dari kenangan yang menetap di gedung tua itu, menjaga diam-diam agar sejarah tidak terulang. Dan Ari, meski masih menyimpan luka dalam diamnya, ia mulai bisa melangkah lebih ringan. Ia tidak melupakan, tapi ia belajar untuk hidup berdampingan dengan rasa bersalah itu. Ia aktif di sekolah,
membantu teman-teman, dan sesekali ikut berdiskusi tentang kekerasan, meski dengan suara yang masih pelan. Meski begitu, hanya sebaris lirih yang ia bisikan dalam hati ketika melewati tempat Bayu itu. Semoga kamu damai di sana, Bayu. Terima kasih masih menjaga kami dari sini. Dan ketika angin lembut bertiup dari arah gedung tua, menggerakkan dedaunan dan debu, Ari merasa seperti mendapatkan balasan. Bukan dengan kata, tapi dengan rasa. Tenang, hening, dan akhirnya selesai. Nah kawan-kawan, itulah tadi kisah tentang Bayu yang mengalami bully di sekolah. Bagaimana pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, pastikan juga kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar masih bisa mengikuti cerita-cerita selanjutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.